Oke, oke, bismillah. Terima kasih banyak Teteh untuk sudah di-share screen gitu ya. Dan saya juga izin untuk on cam gitu ya. Dan Teteh-teteh atau teman-teman dan kakak-kakak di sini gitu ya, yang mau ikut on cam juga boleh. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, dan sebelumnya juga saya pribadi gitu ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya untuk semua gitu, semua teman-teman yang sudah ikut hadir gitu di kajian malam hari ini, dan semoga apa-apa yang nanti saya sampaikan itu bisa sama-sama kita belajar untuk mengimplementasikan di sehari-hari gitu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum itu juga tadi terima kasih banyak telah memperkenalkan diri, dan saya juga izin untuk memperkenalkan ulang lagi gitu ya. Nama saya Nafila Hamzah Muslimat, dan saya juga lulusan dari STI Sabili Bandung tahun lalu gitu ya, 2023, dan untuk saat ini sedang ongoing gitu ya, ongoing menjadi mahasiswa di Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia. Dan alhamdulillah gitu ya, kemarin diberi kesempatan untuk sharing gitu ke teman-teman mengenai muasafat muslim gitu ya. Nah, muasafat ini mungkin masih terdengar asing gitu ya di beberapa orang mungkin yang belum terlalu, misal belum tahu nih bahasa Arab dari muasafat itu apa gitu ya. Jadi muasafat tarbiyah itu artinya karakter unggul gitu ya, karakter unggul atau sesuatu syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu ya oleh kita sebagai muslim. Nah, kenapa judulnya The Power of Muasafat Tarbiyah Muslim gitu ya? Karena memang ini tuh salah satu syarat yang membuat kita itu bisa menjadi pribadi yang unggul gitu. Dan dengan menjadi pribadi yang unggul itu berarti kita harus mengetahui gitu apa syaratnya, apa ketentuannya gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita tarik lagi lebih jauh gitu ya, bukan bukan hanya sekedar bukan sekadar teori gitu ya, tapi itu salah satu hal yang wajib untuk kita tanamkan dalam diri kita gitu ya, bahwa muasafat itu sangat sepenting itu gitu ya. Jadi muasafat karakter gitu ya, karakter atau terus juga tarbiyah itu artinya pendidikan gitu ya. Jadi pendidikan karakter yang bernuansa Islami gitu ya. Nah, kemudian juga bisa kita lihat gitu bahwa apa-apa yang sedang terjadi sekarang gitu ya, melihat fenomena banyak anak muda yang merosotkan moral dan sebagainya, artinya harus ada yang kita ketahui gitu, harus ada yang kita ketahui apa masalahnya di sana gitu ya. Masalahnya adalah di bagian moral gitu atau adab gitu ya. Dan yang pentingnya lagi adalah bagaimana kita itu mencoba untuk memperbaiki dari diri kitanya sendiri, baru dari orang lain gitu ya. Nah, cara terbaik gitu ya untuk memperbaiki moral kita itu adalah dimulai dari mindsetnya dulu gitu, mindset kitanya. Karena berhubung saya pribadi gitu dari psikologi, jadi belajar mengenai jiwa manusia itu seperti apa gitu ya. Jiwa manusia itu sama Allah kita dengan segala fitrahnya gitu ya, baik ikhwan maupun akhwat gitu ya, sama-sama diberikan kesempatan yang sama gitu untuk bisa sama-sama berfastabiqul khairat gitu atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan salah satunya adalah ketika kita bisa untuk memperbaiki mindset kitanya dulu gitu. Kita jangan sampai mengkerdilkan gitu pikiran kita sendiri dengan kayaknya aku nggak bisa berubah karena aku dari kecil udah kayak gini, misal kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu hal yang harus kita hempaskan gitu ya sebagai muslim itu, karena muslim itu artinya dia memiliki jiwa yang optimis gitu, jiwa yang dia berhusnuzon gitu pada Allah gitu. Nah, kemudian juga kenapa di awal itu membahas mindset, karena memang ini sepenting itu gitu, karena mindset itu akan menghasilkan sebuah perilaku gitu ya, dan perilaku atau tindakan atau sikap dari seseorang itu akan membentuk sebuah habit atau kebiasaan gitu. Nah, kebiasaan itu juga akan membentuk sebuah karakter gitu. Makanya balik lagi, kenapa judulnya itu muasafat tarbiyah gitu ya? Karena karakter yang baik itu dimulai dari mindset yang baik atau mindset yang positif seperti itu. Jadi mindset itu akan membentuk perilaku, dan perilaku akan membentuk sebuah habit atau kebiasaan, dan kebiasaan akan membentuk sebuah karakter. Jadi itu sekiranya skema yang harus kita tahu gitu ya, bahwa wah ternyata kalau kita ingin menjadi orang yang berkarakter unggul gitu ya, ternyata dimulai dari mindset kayak gitu. Oke, boleh di next slide lagi untuk operator. Yang pertama itu kan kita akan bahas 10-10-nya gitu ya. Ada muasafat tarbiyah itu ada sekitar 10 indikator gitu ya.
Nah, yang pertama itu adalah salimul akidah atau good faith gitu ya. Salimul akidah itu apa gitu ya? Salimul akidah itu artinya akidah yang bersih gitu ya. Yang mana di dalam hati kita itu hanya ada Allah sebagai ilah gitu, sebagai Tuhan. Mungkin juga kita selama ini harus mengintrospeksi diri kita sendiri, bermuhasabah gitu. Selama ini ilah kita atau Tuhan kita itu siapa gitu? Ilah yang dituhankan oleh kita, apakah memang benar-benar Allah atau justru benda-benda di sekitar kita gitu, contohnya HP dan sebagainya. Itu juga salah satu hal yang harus diperbaiki gitu ya, jangan sampai kita menekankan hal-hal yang lain gitu. Nah, artinya di sini salimul akidah itu dengan akidah yang bersih gitu ya, seorang muslim itu akan memiliki ikatan yang kuat gitu ya kepada Allah gitu. Artinya juga dia tidak akan menyimpang dari jalan dan ketentuan-ketentuan yang sudah Allah kasih gitu. Dan dengan hati yang bersih dan hati yang mantap ini gitu, dengan akidah yang kuat ini, artinya seorang muslim itu nantinya akan bisa untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah gitu. Segala perbuatannya itu dikembalikan lagi kepada Allah. Sebagaimana firman Allah gitu ya, yang artinya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semua bagi Allah Tuhan semesta alam gitu. Karena artinya memiliki akidah yang salim atau selamat atau yang betul itu adalah selamat yang sangat-sangat penting gitu ya. Maka dalam kita sebagai muslim atau muslimah gitu ya, uh, kita harus mengetahui bahwa ternyata Rasulullah itu dalam pembinaan kepada sahabat-sahabatnya waktu dulu gitu ya, mengutamakan pembinaan dari akidahnya dulu gitu ya, akidahnya, imannya, tauhidnya gitu. Makanya yang pertama itu muasafat itu diberikan itu pengajaran menjadi karakter yang unggul itu dari salimul akidah, akidah yang selamat gitu, seperti itu. Ini untuk PPT-nya apakah bisa bisa ditampilkan lagi? Oke, yang kedua itu adalah sahihul ibadah gitu ya, atau right devotion gitu, bahasa Inggrisnya ya. Nah, artinya ibadah yang benar ini adalah lanjutan gitu. Ketika akidahnya sudah benar, berarti ibadahnya juga harus benar gitu ya. Dengan berbagai mazhab yang kita punya, dengan berbagai macam organisasi Islam yang kita masuki, itu kita memiliki masing gitu ya. Nah, salah satu perintah yang Rasul sampaikan gitu ya dalam hadisnya, dalam sabda bahwa sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat gitu ya. Dan dari sabda Rasul ini gitu, artinya kita bisa menyimpulkan gitu bahwa apa-apa yang kita laksanakan itu wajib sesuai dengan tuntunan perintah Allah dan Rasulnya gitu ya, dan tidak boleh ada unsur penambahan atau pengurangan sama sekali gitu. Yang ketiga itu muasafat yang ketiga itu adalah matinul khuluq atau karakter yang kuat gitu ya. Nah, akhlak yang kuat atau kokoh itu artinya dia memiliki akhlak yang mulia gitu. Akan dikatakan sayang sekali gitu ya ketika misal akidahnya sudah benar gitu ya, akidahnya sudah selamat, ibadahnya sudah benar, tapi ternyata karakternya itu atau adatnya itu kurang gitu. Jadi artinya kita harus mengetahui ketika hablum minallah kita sudah baik gitu dengan Allah, berarti hablum minannas atau hubungan kita dengan manusia itu harus diperbaiki juga gitu, atau harus diintrospeksi setiap harinya gitu. Karena akhlak itu adalah salah satu hal yang penting gitu ya, karena Rasulullah SAW juga diutus untuk memperbaiki akhlak gitu ya, akhlak, dan beliau sendiri sudah mencontohkan kepada kita bahwa akhlak yang agung itu seperti apa gitu. Rasul juga sebagai rahmatan lil alamin gitu ya, Rasul itu memiliki akhlak yang benar-benar agung gitu ya. Artinya kita juga harus memiliki beberapa hal di atas tadi gitu ya. Oke, mungkin kalau dari teman-teman belum bisa untuk share screen, mungkin saya coba untuk share screen juga ya sebentar. Oke. Jadi mau kasih Kak, ambil jaring itu sudah ini. Sudah terlihat belum ya? Oke. Oke, di sini saya izin untuk untuk share screen sendiri ya. Oke, sebelumnya juga tadi kita membahas mengenai baru sampai ke matinul khuluq ya. Jadi muasafat tarbiyah muslim itu artinya kita mempelajari
syarat karakter unggul muslim itu ada 10 gitu ya. Yang pertama itu ada salimul akidah, kemudian shahihul ibadah, kemudian juga matinul khuluq, kemudian qawil jism, musafahul fikr, mujahatan lin nafs, harisun ala waqtihi, fi syu'unihi, qarinun ala kasbi, dan nafi'un li ghairihi. Nah, ini adalah salah satu PowerPoint gitu yang saya buat beberapa waktu lalu. Dan teman-teman yang mau untuk misal nanti PPT-nya mau gitu ya, bisa bisa reach out aja ke Instagram saya nanti gitu. Nah, jadi tadi kita membahas mengenai matinul khuluq, qaul jism, dan musafaqul fikr gitu ya. Nah, ini juga salah satu hal yang harus kita tahu bahwa ternyata memang tidak semudah itu gitu untuk memperbaiki karakteristik kita gitu ya. Karena pertama, salah satu hal yang harus kita tahu bahwa akhlak itu akan menjadi representasi gitu ya, atau kita itu kan muslim, artinya kita itu ambasadornya gitu ya, atau dutanya Islam gitu, dutanya Islam, ambasadornya Islam, otomatis ajaran Islam itu akan terlihat dari akhlak kita, bagaimana kita memberikan pelayanan kita kepada orang lain seperti apa gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah qaulul jism, atau tubuh yang kuat gitu ya. Nah, tubuh yang kuat ini adalah salah satu hal yang juga menjadi syarat gitu ya, syarat ketika karakteristik kita ingin unggul gitu ya, berarti kita sehat secara fisik gitu ya. Karena juga selain fisik itu penting, mental juga penting gitu, makanya mental dan fisik itu sama-sama harus, ibaratnya harus di balance gitu ya, seimbang dua-duanya gitu ya. Dan salah satu yang bisa kita implementasikan gitu ya, contohnya sebagai muslim itu, yang pertama gimana caranya kita itu tidak hanya memperhatikan dari fisiknya saja, luarnya saja gitu, tapi apa yang kita makan dan sebagainya gitu. Nah, ini juga beberapa hal gitu ya, contohnya pertama kita mengikuti kesehatan gitu ya, petunjuk kesehatan, kemudian selektif gitu ya dalam memilih produk yang halal dan thayyib itu seperti gitu ya, karena apa yang kita makan itu akan menentukan gitu ya. Ada hadisnya juga bahwa ketika kita mau makan makanan yang haram, maka ibadah kita tidak akan diterima gitu. Makanya itu harus sangat-sangat berhati-hati gitu ya. Terutama juga untuk untuk olahraga rutin dan sebagainya, itu juga harus dirutinkan gitu atau dikonsistensikan. Oke, tadi yang sebelumnya tentang matinul khuluq ini tuh karena tadi dari teman-teman panitia mungkin kesulitan untuk dan terkendala gitu ya untuk men-share screen. Jadi ini tadi ada sedikit keterangan gitu ya mengenai karakter strength gitu ya, atau kekuatan karakter gitu ya. Berhubung saya belajar gitu tentang ini beberapa waktu lalu gitu ya. Jadi ini tuh adalah alat dalam bidang psikologi gitu ya, psikologi positif khususnya. Karena psikologi itu banyak ya bidang-bidangnya, ada psikologi positif, psikologi perkembangan, sebagainya gitu. Dan di bidang psikologi positif ini kita menilai suatu karakter individu gitu. Nah, kalau teman-teman kakak-kakak di sini gitu ya, ingin untuk mencoba mengakses dan mengetahui gitu karakter diri kita itu seperti apa, bisa diakses di www.viakarakter.org gitu. Jadi di sini teman-teman nanti bisa masukin email dan nanti ada tes gitu. Dan ini memang terbuka untuk umum juga. Nanti hasilnya itu akan terlihat gitu. Oh, ternyata kita itu karakter yang paling unggulnya itu di mana gitu ya. Nah, tapi ini bukan bukan menjadi hal yang harus teman-teman juga coba gitu ya. Boleh dicoba, boleh enggak, bebas gitu ya. Tapi ini waktu itu intinya saya dan teman-teman di kampus itu mencoba ini gitu dari dosen, dan ternyata memang akurat gitu ya. Nah, ini tuh maksudnya gimana gitu ya. Jadi karakter strength itu terdiri dari dua hal gitu ya. Yang pertama adalah karakteristik utama yang dibentuk dari nilai atau moral gitu ya. Jadi kita itu ketika hidup pasti memiliki prinsip-prinsip gitu ya, atau moral values yang kita punya gitu. Dan selain dari virtus ini gitu ya, ada juga strength-nya gitu, atau kekuatan gitu. Jadi ingredient atau indikator gitu ya, atau komposisi yang membentuk
tadi membentuk nilai-nilai gitu ya. Contohnya gimana? Misal ada orang yang bijak banget gitu ya, ada orang yang humanity-nya tinggi gitu, kemanusiaannya tinggi, atau ada yang orang yang dia bisa untuk adil dan sebagainya. Ini tuh dilihat dari sini gitu, dari karakter, kekuatan karakternya seperti apa gitu ya. Nah itu sedikit sekilas ya tentang karakter Strange gitu. Dan tadi penerapan mengenai mati khuluk itu atau akhlak yang baik itu yang pertama adalah tidak ingat atau membangkang gitu ya. Membangkang di sini dalam artian dalam perintah Allah gitu, kemudian juga perintah orang tua gitu ya. Kemudian juga tidak atau menyimpan kemarahan gitu ya. Ternyata marahnya aja udah nggak boleh, dan menyimpan kemarahannya aja udah nggak boleh, apalagi sampai marah gitu. Artinya di sini kita harus bisa untuk bersabar dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga yang ketiga adalah penerapannya malu untuk berbuat kesalahan gitu. Di sini juga malu itu kan sebagian dari iman gitu ya. Nah, jadi ketika kita tahu gitu bahwa oh ternyata kita itu sedang melakukan kesalahan, artinya harus langsung ditanami bahwa oh kita itu malu gitu, malu lah sama Allah gitu ya, malu bahwa apa-apa yang sudah kita lakukan itu pasti diawasi oleh Allah gitu. Kemudian yang keempat adalah beradab, tawadu, dan tidak hasad. Ini juga salah satu skill sosial gitu, skill hati gitu ya. Bagaimana kita itu bisa memanage hati kita untuk tidak hasad kepada orang lain, tidak iri, dengki, dan sebagainya. Kemudian juga salah satu implementasi dari akhlak yang baik itu adalah menyambung silaturahim gitu ya. Dan mempunyai tadi good personality atau good character gitu. Nah, itu sekilas tentang Matinul Khuluq gitu ya, atau strong character. Nah, tadi kita langsung lanjut lagi ke setelah Qawil Jibs itu, atau setelah jasad yang sehat gitu ya. Kita ada mengenai Musafakul Fikr atau Thinking Brilliance gitu. Salah satu indikator atau syarat ingin memiliki karakter muslim yang baik itu adalah dia melek secara ya inteleknya gitu, intelektualnya tinggi. Bukan berarti kita sebagai muslim dan muslimah itu ketinggalan zaman, bukan berarti kita itu harus terus-menerus tidak mementingkan ilmu-ilmu yang lain gitu. Kita ilmu agama memang nomor satu gitu ya, tapi ternyata ilmu dunia itu juga harus tetap kita ambil sebagai sarana gitu ya, karena Allah juga sudah menyediakan dunia ini sebagai sarana untuk mempersiapkan bekal. Otomatis juga kita ketika sudah diberi akal oleh Allah gitu ya, artinya kita harus bisa untuk memanfaatkan itu sebaik-baik mungkin gitu, karena ini menjadi salah satu sisi pribadi unggul seorang muslim yang penting gitu, karena salah satu sifat Rasulullah SAW juga adalah tanah gitu ya, atau cerdas gitu. Dan dalam Al-Quran itu banyak sekali mengungkap ayat-ayat yang menyuruh manusia gitu untuk berpikir gitu, tidak berpikir dan sebagainya gitu. Ayat-ayat yang Allah itu menginginkan kita untuk berpikir lebih dalam lagi seperti apa, secara komprehensifnya seperti apa gitu. Dan di dalam Islam itu tidak ada satupun perbuatan yang harus kita lakukan kecuali dimulai dengan aktivitas berpikir gitu ya. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, artinya kita juga harus berpikir gitu ya, sebelum memutuskan suatu keputusan gitu. Karena segala pilihan kita itu nantinya akan menghasilkan sebuah konsekuensi yang harus kita terima gitu, dan kita harus bertanggung jawab penuh atas pilihan yang telah kita lakukan itu gitu. Karena ini kita harus punya wawasan keislaman gitu ya, sakofah Islamiyah atau keilmuan yang luas gitu. Bisa kita bayangin gitu ya, kalau bahaya gitu satu bangsa itu dia ketertinggalan dalam ilmu agama maupun ilmu dunianya gitu. Artinya dia tidak bisa melakukan pemikiran-pemikiran secara matang terlebih dahulu, otomatis segala keputusan dan tindak tanduknya itu akan sangat berbahaya dan fatal gitu, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain gitu. Nah, kemudian bagaimana gitu ya untuk penerapan musafaqah fikr ini? Yang pertama dia adalah mengaitkan antara Al-Quran dan realita gitu ya. Jadi maksudnya ketika di Al-Quran itu dibahas mengenai sejarah, mengenai kisah, mengenai larangan dan sebagainya, kemudian coba hubungkan dengan realita yang ada sekarang itu. Al-Quran itu Allah itu sudah memberikan clue-nya dari awal gitu ya, bahwa oh ternyata di dunia itu akan seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Dan sejarah itu bisa dibilang kan berulang gitu ya. Sejarah itu berulang, apa yang kita lakukan sekarang itu sebenarnya di zaman dahulu itu para terdahulu itu sudah
pernah mengalami itu dan ternyata Allah juga sudah memberikan solusinya gitu. Kemudian juga yang kedua adalah menghafalkan hadis-hadis arba'in gitu ya, atau di Riyadhus Shalihin dan sebagainya gitu. Itu menjadi salah satu hal untuk bisa menjadikan kita sebagai orang yang mampu untuk menghafal dan memahami segala sesuatu gitu. Karena artinya kita tidak bisa memahami segala hal kalau kita pertamanya tidak hafal dan tidak memahami gitu. Dan yang ketiga adalah mengetahui, mengenal, dan memahami sirah sahabat Nabi gitu ya, kisah-kisah sahabat Nabi, karena memang sepenting itu gitu ya untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai sahabat-sahabat Nabi yang mana bisa kita teladani gitu perilaku-perilakunya. Kemudian juga untuk selanjutnya adalah memahami syumuliyatul Islam. Syumuliyatul Islam itu adalah Islam secara kafah gitu, secara syumul atau keseluruhan. Islam itu seperti apa, fikihnya seperti apa, hukum-hukum dalam Islam dan ajaran lainnya seperti apa gitu. Kemudian selanjutnya adalah mengetahui problematika dari kaum muslimin secara tingkat nasional maupun internasional, apalagi sekarang lagi banyak pemberitaan gitu ya. Sebenarnya udah dari lama gitu ya tentang Gaza, Palestina dan sebagainya gitu. Memang sudah bertahun-tahun Palestina digenosida oleh Israel gitu ya, oleh Zionis. Nah, artinya juga kita di sini harus aware gitu ya bahwa ini tuh selain masalah keagamaan dan kemanusiaan, ini tuh salah satu hal yang bisa memperlihatkan sebagaimana hati kita itu tergerak untuk membantu, tergerak untuk setidaknya berempati gitu. Kalau di psikologi juga kita belajar tidak hanya untuk menjadi orang yang bersimpati, tapi juga bisa untuk berempati gitu. Artinya kalau simpati itu hanya merasa kasihan tanpa merasakan dan tanpa ada rasa kepedulian. Nah, kalau empati artinya dia ikut merasakan, ikut peduli dan ikut bersumbang sih gitu. Nah, itu salah satu halnya yang bisa kita berikan gitu ya untuk sebagai sesama umat muslim gitu, karena umat muslim itu satu tubuh gitu ya. Ketika ada yang sakit, satu tubuh sakit, maka semuanya akan merasakan sakit. Begitu pun ketika ada salah satu etnis muslim gitu yang sakit, maka artinya kita sama-sama mencoba bahwa oh ternyata masih ada yang kurang kurang kita syukuri gitu ya, ketika melihat bahwa di belahan sana muslim masih ya banyak yang kekurangan gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengetahui arus pemikiran Islam kontemporer. Nah, ini maksudnya Islam itu juga kita belajar Islam itu juga sesuai zamannya tanpa menghilangkan syariat-syariat atau ketentuan-ketentuan yang sudah ada yang mutlak gitu ya dalam Al-Quran dan Sunnah gitu sebagai pedoman kita. Nah, ini juga bisa memperlihatkan bahwa kita itu di dalam segala hal, segala lingkup kehidupan kita itu kita memang terikat oleh segala aturan dalam Islam untuk kebaikan kita sendiri gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah berpartisipasi dalam melontarkan dan memecahkan masalah keumatan gitu. Artinya kita juga di sini harus bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain dan ikut memikirkan masalah keumatan gitu. Tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tidak hanya memikirkan pahala atau amalan-amalan untuk diri kita sendiri, tapi juga memikirkan bahwa lain juga sama punya problem dan sama-sama untuk bisa memberikan solusi gitu ya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada mujahadatun linafsih gitu ya, atau bagaimana kita berjuang untuk melawan hawa nafsu gitu ya. Nah, salah satu karakteristik unggul muslim itu adalah yang mana dia itu bisa kecenderungannya gitu ya untuk menghindari hal-hal yang buruk gitu ya, dan artinya dia itu punya kesungguhan untuk melawan hawa nafsunya sendiri gitu, karena orang yang kuat itu bukan yang dia pintar gulat kata Rasul juga, tapi dia yang bisa melawan hawa nafsunya gitu ya, yang bisa menahan amarahnya tadi gitu ya. Nah, artinya semua hal gitu ya, memang kita tuh memang benar-benar harus melihat bagaimana pribadi Rasulullah gitu ya. Dan Rasulullah juga bersabda bahwa tidak beriman sebagai di antara kamu gitu ya, sehingga ia menjadikan hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa gitu ya, atau ajaran Islam itu sendiri. Hadis riwayat Hakim gitu. Dan artinya di sini mujahatul nafsi itu salah satu hal yang betul-betul harus kita cari gitu, gimana caranya kita bisa menjadi seorang muslim yang bisa melawan hawa nafsu. Yang pertama adalah ya pastinya gitu, memerangi dorongan-dorongan nafsu itu sendiri gitu ya. Nafsu itu kan tidak disukai gitu ya, karena dia
kesenangan semata gitu ya, tapi harus dibatasi dan harus dikurangi, direduksi gitu ya, bahkan dihilangkan gitu ketika itu sudah menentang dari ajaran Islam itu sendiri gitu. Kemudian juga selalu menyertakan niat jihad fisabilillah gitu ya, artinya kita segala sesuatu harus dengan lillah gitu ya, dengan menyebut nama Allah, kemudian juga apapun hal yang kita lakukan itu utamakan untuk bisa uh, diniatkan gitu untuk berjuang di jalan Allah gitu. Kemudian adalah mengumpulkan beberapa hartanya gitu untuk beramal dan untuk kebermanfaatan umat gitu ya. Artinya segala hal yang kita belanjakan itu akan habis kecuali ya sekedar membelanjakan harta atau justru misal dengan membagikan ilmu yang teman-teman punya gitu ya, itu juga salah satu hal untuk bisa memerangi hawa nafsu kita sendiri gitu, memerangi kebodohan, memerangi hal-hal yang tidak sepatutnya ada dalam umat muslim gitu. Kemudian menyesuaikan perbuatan dengan ucapannya gitu, sesuai dalam Quran surat As-Saff gitu ya, Allah itu membenci seseorang yang ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Ini juga salah satu hal yang bisa menjadi introspeksi untuk masing-masing dari diri kita sendiri gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah kita harus memilih gitu ya, apa yang disuguhkan gitu dengan penuh keridhaan gitu. Ketika kita dijamu atau diberikan sesuatu oleh orang lain, itu juga harus dengan penuh keridhaan, artinya mensyukuri segala sesuatu yang telah Allah berikan seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya adalah harus ala waqtihi gitu ya, atau time management. Ini juga salah satu hal yang menurut saya pribadi sangat penting gitu bagi seorang muslim gitu. Ya, contohnya bisa dilihat dari ketetapan waktu kita ketika sholat gitu ya, ketika panggilan azan itu berlangsung, ibarat hayya ala sholah, hayya ala falah gitu ya, kemenangan itu apakah disambut oleh kita atau justru kita malah tidak gitu ya, tidak berantusias dengan hal itu gitu. Nah, dilihat dari bagaimana jadwal sholat kita gitu ya, sholat wajibnya, sholat sunnah rawatibnya, dan sebagainya gitu, sholat nafilah gitu. Bilang itu saya itu akan sukses di segala sisi adalah ketika kita bisa manage waktu kita gitu. Nah, kalau saya pribadi gitu ya, dan teman-teman di psikologi itu belajar waktu itu bisa terbagi-bagi. Kita itu sebenarnya mungkin kesulitannya atau kendalanya bukan hanya dibagi waktunya, tapi dibagi fokusnya gitu. Fokus kita itu kurang gitu, jadi banyak distraksi dan sebagainya, itu menjadi permasalahan bagi umat muslim sekarang gitu ya, saking banyaknya misal peran amanah dan sebagainya sampai sulit untuk mengatur gitu, misal mengatur yang mana dulu yang harus diselesaikan gitu. Nah, ada salah satu matriks juga yang diberikan oleh salah satu tokoh psikologi. Matriksnya itu adalah do, delegate, eliminate gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan sekarang, lakukan sekarang, tapi kalau misal hal itu atau tugas itu bisa didelegasikan ke orang lain, ya udah delegasikan gitu. Dan kemudian delete gitu ya, atau eliminate. Jadi hal-hal yang memang sekiranya tidak penting dan tidak mendesak, ya udah itu silakan hapus gitu ya. Misal bermain dan sebagainya gitu ya, bermain dalam artian gitu, itu tidak memberikan manfaat untuk kita. Tapi balik lagi, seorang muslim itu bisa menyeimbangkan gitu ya, ketika dia memiliki waktu, dia itu punya quality time gitu ya dengan dirinya sendiri, dengan ya Rob kita, dengan Allah gitu ya, dengan Tuhan, yang kemudian time untuk keluarganya gitu, seperti apa gitu. Jadi semuanya harus diseimbangkan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana gitu ya untuk penerapan harisun ala waktihi ini, atau penerapan time management yang baik itu. Nah, ini ketika ada tamu, kemudian kita ada hal-hal yang harus kita lakukan dengan tamu gitu ya, itu juga harus sangat-sangat diperhatikan gitu, tidak menyulitkan urusan orang lain. Artinya tamu itu maksudnya bukan hanya berupa orang gitu ya, tapi ya tugas-tugas segala macam itu bertamu ke diri kita gitu. Artinya kita bertambah lagi urusannya gitu. Nah, ketika kita ingin urusan kita dimudahkan, ya memudahkan urusan orang lain gitu ya. Barang siapa yang ingin dimudahkan, maka dia harus ya menyelesaikan urusan-urusan orang lain gitu. Ingkar janji dan tidak janji dan amanah ya pada setiap hal. Jadi harus memastikan bahwa janji yang sudah kita buat itu memang benar-benar kita laksanakan gitu. Dan juga tidak yang tadi gitu, memenuhi gitu apa yang sudah dijanjikan kepada orang lain.
Kemudian juga bersemangat gitu ya, atau hamasnya gitu ya. Bersemangat di sini artinya kita harus bisa mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat gitu. Kemudian juga perilaku-perilaku kita gitu menunjukkan bahwa kita itu adalah orang yang memang bisa mengatur waktu gitu. Dan salah satu halnya lagi adalah tepat waktu gitu ya. Ini juga menjadi hal yang wah, semua orang tuh kayaknya pusing gitu ya di hal ini gitu. Kayak misal dalam ruang meeting aja gitu, misal dalam online gitu ya. Misal jam berapa gitu, terus ternyata masih ada yang ngaret gitu dan sebagainya. Itu juga salah satu hal yang harus kita setidaknya kita belajar untuk menghindari itu, menghindari untuk telat dan sebagainya gitu. Tidak hanya di ruang Zoom gitu ya, tapi juga ketika misal masuk kelas, masuk kajian dan sebagainya gitu ya. Itu juga salah satu hal yang bisa kita lihat gitu dan kita pertimbangkan baik-baik gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah karakter unggul yang selanjutnya gitu ya dalam muhasabah itu yang selanjutnya adalah munazamun fi syu'unihi atau well organized. Jadi well organized ini artinya orang yang teratur gitu dalam suatu urusan. Termasuk itu hal yang Allah perintahkan kepada kita gitu bahwa dalam hukum Islam gitu ya masalah ubudiyah itu harus diselesaikan baik gitu, tidak semena-mena, kita tidak meremehkan suatu hal gitu. Jadi semua hal itu dilakukan secara profesional, jangan mencampur adukan ketika ada peran amanah, kemudian misal ada masalah internal dan sebagainya, kemudian dicampur adukan, atau misal ada masalah pribadi, kemudian di-share di medsos. Nah, itu adalah salah satu hal yang harus kita hindari juga gitu. Jadi apapun permasalahan yang kita punya, kita harus bisa memastikan bahwa, oh ternyata ini tuh harus ditempatkan di tempat yang ini gitu, jangan sampai orang-orang tahu gitu ya, jangan sampai orang-orang ikut ke bawah di masalah itu gitu. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan gitu apa-apa yang menjadi urusan-urusan kita, mana yang harus dibawa ke umat gitu, mana yang harus dikit gitu. Dan salah satu cara supaya kita bisa menjadi orang atau muslim yang well organized itu yang pertama dengan metode SMART gitu ya. SMART itu singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Ini maksudnya kita harus tahu urusan mana aja yang harus kita spesifikasikan atau detailkan gitu. Kemudian juga measurable dan achievable artinya urusan-urusan yang bisa kita capai dan kita selesaikan saat itu, selesaikan saat itu juga gitu. Jadi selesaikan apa yang sudah kita mulai gitu. Kemudian juga relevan gitu. Ini maksudnya adalah ketika kita ada urusan yang ada korelasinya dengan orang lain tadi gitu, kita harus segera untuk menata itu dengan baik gitu, jangan sampai berantakan gitu. Kemudian adalah yang T-nya itu adalah time bound gitu atau rentang waktu gitu. Jadi ketika kita punya suatu urusan gitu, kita harus bisa tadi balik lagi ke manajemen waktunya gitu ya. Waktu itu harus benar-benar kita hargai gitu. Waktu kan ibarat pedang gitu ya. Kalau nggak kita yang bisa untuk menghalaunya, ya dia akan menebas kita kayak gitu. Nah, kemudian gimana untuk penerapan lebih dalamnya lagi gitu ya tentang munazamun fi syu'unihi atau well organized ini gitu. Yang pertama tadi sholat sebagai penentu waktu gitu ya, kemudian teratur di dalam segala pekerjaan rumah dan pekerjaan di luar rumah gitu, kemudian juga merapikan ide-ide dan pikiran-pikirannya. Ini maksudnya adalah ketika kita punya pikiran-pikiran yang abstrak gitu ya, kita harus mencoba untuk menyeimbangkan lagi gitu, kira-kira pemikiran-pemikiran yang ada dalam lintasan pikiran kita ini apakah benar-benar sesuai dengan syariatnya gitu. Kemudian juga disiplin dan memikirkan solusi tadi problematika umat gitu ya, problematika diri sendiri dan umat yang muncul itu seperti apa, kita harus bisa gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah koridon al-kasbi gitu ya, atau independen gitu, atau mandiri gitu ya, kalau bisa kita sebut gitu. Jadi maksudnya ketika muslim itu bisa mempertahankan kebenaran gitu dan berjuang untuk menegakkannya, artinya kita bisa untuk secara mandiri gitu. Dan ini juga bisa dibilang entah dari segi ekonominya, entah dari segi fisiknya gitu ya. Mandiri itu dalam artian bisa melakukan segala hal sendiri tanpa bantuan orang lain jika memang mampu gitu. Tapi ya artinya kita masih makhluk sosial, tetap membutuhkan orang lain gitu ya ketika memang kita membutuhkan bantuan gitu. Nah, jadi di sini itu bukan berarti kita itu dilarang untuk menjadi orang yang kaya raya dan sebagainya, bukan. Tapi seorang muslim itu memang harus bisa kaya raya dalam hatinya gitu, kaya hati gitu, kaya harta dan lainnya gitu. Dan itu tidak ada tolak ukurnya gitu, kaya itu seperti apa, apakah harta yang berlimpah dan sebagainya. Karena yang bisa dilihat kaya hati dan kaya harta itu ketika dia bisa untuk dengan ikhlas gitu, dan
mandiri. Ketika dia sudah bisa mandiri secara finansial, artinya dia juga akan bisa mudah untuk melaksanakan apa ya, yang menjadi solusi umat gitu, misal melaksanakan zakat, infak, sedekah gitu. Itu kan artinya salah satu ajaran Muslim yang bisa memudahkan dan memberikan solusi untuk fakir miskin dan sebagainya gitu. Dan artinya itu juga salah satu hal keunggulan atau karakteristik yang bisa mempersiapkan diri kita lebih baik gitu ke depannya gitu. Dan untuk menciptakan kemandirian ini gitu ya, itu artinya kita harus punya keahlian gitu ya. Mandiri secara finansial artinya kita harus ahli dalam memanajemen, mengelola keuangan kita gitu ya, mengelola apa yang sudah kita punya sekarang gitu, ataupun mengelola apapun yang sekiranya nanti akan kita hadapi gitu di masa depan, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana penerapan Qadirun al-Kasbi ini? Yang pertama itu bekerja dan berpenghasilan gitu ya. Seorang muslim wajib gitu ya, ketika dia sudah balik gitu, sudah bisa sudah bisa mencari uang sendiri gitu ya, itu harus bisa gitu maksimal mungkin, tidak membebani orang tua gitu ya, harus bisa punya penghasilan sendiri gitu. Kemudian juga mengutamakan spesialisasi yang penting dan dinamis. Ini maksudnya adalah kita juga belajar di psikologi mengenai generalisasi dan spesialis. Jadi maksudnya setiap orang itu memiliki fitrah, setiap orang itu mempunyai potensi, dan potensinya itu ada yang secara umum atau secara general, ada juga yang secara spesifik gitu. Misal general itu, misal semua orang mungkin bisa untuk mengatur folder-folder yang dia punya gitu, file-file yang dia punya. Tapi yang spesialisasinya itu tidak semua orang itu bisa sangat-sangat rapi dan detail gitu dalam misal membuat sheet dan sebagainya gitu. Jadi ada hal yang kalau general itu umum gitu, kalau spesialisasi itu artinya dia bisa melakukan hal-hal secara spesifik gitu ya, secara mendetail. Nah, itu salah satu halnya yang bisa menunjukkan indikator bahwa dia mempunyai karakter yang unggul gitu dalam Qadirun al-Kasbi gitu, dalam independen ini gitu ya. Kemudian juga yang ketiga adalah mengutamakan produk umat Islam. Ini juga ada kaitannya tadi ya dengan Palestina gitu ya. Apa ya, salah satu upaya boykot kita juga adalah untuk mengutamakan produk umat Islam agar semakin jaya gitu ya, agar semakin naik gitu omsetnya dan sebagainya gitu. Nah, itu juga salah satu hal yang bisa kita upayakan gitu untuk memperbaiki dan memperlihatkan gitu bahwa kita itu bersungguh-sungguh untuk menjadi muslim dengan muasafat tarbiyah ini gitu. Kemudian bersemangat untuk memperbaiki ekonomi umat Islam utamanya gitu ya. Karena umat Islam itu sebenarnya banyak banget hal yang bisa kita maksimalkan gitu, entah dari sisi ekonominya dan sebagainya. Itu balik lagi ke kekuatan umat gitu ya, kekuatan atau persatuan umat gitu, seperti itu. Kemudian yang terakhir, muasafat yang terakhir itu adalah nafi'un li ghairihi atau giving contribution gitu untuk umat. Ini juga kaitannya dengan amal jama'i gitu ya, atau amal yang berjamaah gitu. Contohnya kita bisa mewakafkan harta yang kita punya, kita berwakaf dan sebagainya gitu. Itu artinya kita memberikan manfaat untuk orang lain gitu, sehingga dimanapun dia berada gitu ya, orang-orang di sekitarnya itu bisa merasakan kebermanfaatannya gitu ya. Karena jangan sampai seorang muslim itu hanya menggenapkan dirinya itu, maksudnya menggenapkan itu ya udah untuk dirinya sendiri segala amalnya gitu, dan tidak mementingkan orang lain. Nah, itu adalah suatu pemikiran atau mindset yang kurang tepat gitu, seperti itu. Artinya seorang muslim itu harus bisa untuk berperan dalam berpikir gitu ya, berupaya semaksimal mungkin gitu untuk bisa bermanfaat dalam hal-hal yang memang bisa dia untuk manfaatkan gitu. Karena kalau kita apatis gitu ya dengan hal ini, artinya kita tidak peduli dengan orang lain gitu, dan itu juga Rasulullah juga kurang suka gitu terhadap umat yang tidak peduli dengan sesamanya gitu. Dan Rasul juga bersabda bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Nah, ini juga menjadi penutup gitu bahwa ternyata dalam muasafat itu semua hal sudah ditentukan gitu, aturan-aturannya seperti apa gitu ya. Kemudian juga apalagi muslim itu sangat-sangat memperhatikan tidak hanya secara individual gitu ya, tapi juga secara berkelompok itu seperti apa gitu ya. Jadi kita itu harus bisa sebagai muslim gitu ya, harus bisa untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban diri kita sebagai hamba kepada Allah gitu ya,
apa-apa yang menjadi kewajiban kita, kita laksanakan gitu. Allah itu udah memberikan berbagai macam hak untuk kita, dan nantinya kita juga harus memberikan kewajiban diri kita. Karena kita yang butuh Allah gitu ya. Kita yang butuh sholat gitu. Bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah gitu. Kemudian juga bisa memberikan pelayanan umum ya kepada Allah gitu ya, mengabdi kepada Allah, beribadah sesuai tuntunannya gitu. Dan juga ya kita hidup juga untuk beribadah gitu ya, dan dunia sebagai sarananya gitu. Dan kemudian juga penerapan nafi only gaya ini adalah memberikan sesuatu yang kita miliki, apapun itu gitu yang kita punya gitu. Apalagi juga kita harus bisa memperhatikan tetangga-tetangga sekitar kita gitu, bagaimana Islam itu memuliakan tetangga, harus dilihat gitu bagaimana kita itu juga memuliakan tamu dan sebagainya. Artinya pelayanan apapun itu gitu ya, secara individual ataupun ke orang lain, itu Islam sudah dengan sangat indah mengaturnya gitu ya. Kemudian juga menentang yang terzolimi dan menzolimi gitu ya. Ketika kita tahu di depan kita atau dia di lingkungan kita itu ada yang zolim, artinya kita juga harus berani untuk mengingkarinya gitu, bahkan untuk menentangnya gitu kan. Dalam Islam juga untuk berdakwah itu juga ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Amar ma'ruf atau mengajak kebaikan, dan nahi mungkar atau mencegah keburukan gitu. Yang mana yang mau kita pilih yang sekiranya cocok dengan kepribadian kita gitu. Misal ya contohnya radhiyallahu anhu Umar bin Khattab gitu ya, radhiyallahu anhu, beliau gitu Khalifah Umar itu dengan caranya sendiri, dengan caranya yang keras tegas gitu ya, bisa untuk nahi mungkar gitu atau mencegah kemungkaran. Dan beda lagi gitu misal dengan Utsman bin Affan yang tata katanya lembut dan sebagainya gitu radhiyallahu anhu, itu juga bisa kita lihat gitu bahwa oh ternyata dalam mengajak kebaikan atau mencegah keburukan itu balik lagi ke karakter kitanya. Kita harus bisa untuk menyeimbangkan itu gitu, menyeimbangkan bagaimana lingkungan sekitar kita itu apa yang dibutuhkan, dan kita juga harus mengetahui apa aja kebutuhan yang kita punya. Dan contohnya salah satunya adalah dengan lebih aware lagi gitu, lebih aware itu lebih sadar lagi gitu ya mengenai muasafat yang tadi sudah kita sama-sama pelajari seperti itu. Mungkin dari saya pribadi gitu ya, cukup sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa-apa yang semoga yang saya sampaikan tadi gitu ya bisa bermanfaat untuk teman-teman, kakak-kakak, teteh-teteh, semuanya yang ada di sini gitu ya dalam forum hari ini, malam ini. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan gitu lebih lanjut, mau tentang psikologinya juga boleh gitu ya, boleh ditanyakan di sesi tanya jawab mungkin ya. Setelah ini saya kembalikan lagi ke moderator atau MC. Terima kasih. Van Ustazah izin ambil alih sebentar. Itu tadi penyampaian materi dari Ustazah Nafilah. Selanjutnya saya buka kesempatan bagi para teman-teman yang ingin bertanya dengan ketentuan sebagai berikut. Satu, sebelum bertanya silakan untuk salam dan perkenalkan diri. Dua, pertanyaan sesuai dengan tema yang diberikan. Tiga, pertanyaan yang diajukan melalui on-mic. Nanti saya ambil 7 peserta tercepat yang angkat tangan dan saya akan panggil namanya.
Baik, kepada Ukhti Siti Nurhalizah, silahkan. Afwan, Ukhti Siti suara aku kedengar. Nurhalizah, jelas Kak, silahkan dilanjut. Nah, Afwan, tadi mati lampu. Jaringan hilang. Masya Allah, tabarakallah, jazakillahu khairan kasiran kepada Ustazah Nafila karena telah memberikan ilmunya yang luar biasa untuk kita semua. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi orang lain. Semoga selalu dalam kebahagiaan, keamanan, dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami ambil 7 pertanyaan tercepat dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum bertanya silahkan untuk salam dan perkenalan diri. Kedua, pertanyaan sesuai dengan tema yang diberikan. Yang ketiga, pertanyaan diajukan melalui on mic. Nanti kami ambil 7 peserta tercepat yang angkat tangan dan kami akan bacakan namanya. Kepada Siti Nurhalisa Yusuf. Tafadholi masykurah. Afwan, suara saya kedengaran? Terdengar Kak. Baik, kami persilahkan kepada Siti. Diturunkan. Jadi, ada yang ingin bertanya atau tidak? Kak, coba lanjut ke yang lain, Kak. Mungkin tadi belum kedengaran, coba langsung pilih yang lain. Bentar, tidak ada yang raise hand. Oke, Melinda Putri. Tafadhol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, bagaimana kita itu harus memiliki waktu agar kita itu fokus dalam kegiatan yang apa yang kita lakukan ya. Terus bisa mengimbangi kita belajar tentang ilmu agama gitu. Kan posisinya maksudnya itu kita itu dalam bekerja itu biasanya kan 8 jam. Terus apa namanya itu kadang malam juga bisa kita itu belajar itu. Terus gimana gitu loh kita bisa caranya itu kita bisa belajar gitu loh. Maksudnya mengimbangi kita belajarnya kita habis gitu. Kan satu hari 24 jam ya misalnya. Terus kita itu bekerja 8 jam. Terus 8 jam lagi biasanya kan kita istirahat. Itu apa namanya menurut 8 jam itu tadi menurut kesehatan gitu kan 8 jam itu tadi kan ya. Terus 8 jam itu tadi kita itu ingin itu belajar gitu. Maksudnya itu gimana aja cara kita mengimbanginya. Udah gitu aja. Makasih. Oke, ini langsung dijawab aja atau gimana? Nah, Ustazah, langsung dijawab. Tafadhol. Ya, siap. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Teh Melinda Putri yang sudah bertanya gitu ya mengenai cara belajar gitu ya, khususnya untuk yang sudah kerja gitu ya, dengan memperhatikan bahwa
ada hal-hal yang ya seperti pembagian tidur gitu ya, pembagian jam tidur, kemudian juga kerja dan sebagainya gitu. Kalau dari saya pribadi gitu ya, ada beberapa metode belajar yang saya terapkan gitu, dan sejauh ini hampir semuanya efektif gitu. Yang pertama itu teknik Pomodoro gitu. Jadi maksudnya kita itu belajar dan ketika kita sudah punya jadwal belajar gitu ya, artinya kita itu bisa mengatur waktu belajar kita dalam interval tertentu gitu. Misal ketika kita sudah ada nih materi belajarnya, berarti artinya kita harus bisa mengalokasikan waktu itu secara khusus gitu, tanpa ada distraksi apapun, misal HP gitu ya, katakanlah gitu. Karena HP itu emang benar-benar mendistraksi kita gitu. Jadi biasanya kalau saya pribadi kalau ingin belajar ya udah buka laptop, dan di laptop itu benar-benar full mempelajari materi-materi gitu. Dan di teknik Pomodoro ini juga kita itu harus bisa kasih spare waktu gitu atau waktu sebentar gitu untuk istirahat. Dan artinya istirahat juga bukan yang dalam waktu terlalu sebentar atau terlalu lama gitu. Misal 30 menit cukup, 20 sampai 30 menit cukup. Habis itu langsung belajar lagi gitu. Jadi ketika sudah ada jadwal belajar yang memang sesuai gitu, karena balik lagi ya sebenarnya untuk belajar sendiri gitu, itu tuh balik lagi ke kitanya, gaya belajar kita seperti apa gitu ya, kemudian waktu-waktu yang sesuainya itu seperti apa. Karena mungkin ada yang bisa dibilang itu atau produktifnya itu ada yang bisa pagi, ada yang bisa siang, ada yang bisa sore atau malam gitu. Nah, tapi balik lagi itu juga harus tetap memperhatikan waktu istirahat gitu, karena kan malam itu untuk istirahat gitu ya, siang untuk ya dijadikan pakaian untuk belajar, bekerja dan sebagainya gitu. Jadi benar-benar harus coba tetap diseimbangkan semuanya gitu. Terus juga selain teknik Pomodoro itu tadi saya juga ada sistem belajar yang namanya Learner gitu. Jadi ini tuh adalah kita harus bisa untuk memahami materi gitu, memahami materinya tuh tidak hanya dari bacaan-bacaan gitu, tapi apa-apa yang bisa divisualisasikan gitu. Jadi misal ya lewat YouTube atau lewat hal-hal yang ada gambarnya gitu. Jadi kita tidak jenuh untuk hanya bisa melihat tulisan-tulisan dan lainnya gitu, tapi juga kita bisa mendengarkan dari orang lain gitu. Ini balik lagi gitu ke gaya belajar kita tadi gitu ya, manage waktunya gitu. Karena gaya belajar itu ada audio visual gitu, ada visual aja gitu. Jadi emang harus kita pahami dulu gitu. Yang paling utama itu kita pahami bahwa kita itu pertama memvalidasikan atau mengakui bahwa oh ternyata kita itu punya jadwal yang cukup padat, jadi harus bisa juga untuk memperhatikan time manajemennya tadi gitu ya. Dan untuk time management sendiri tadi, kalau misal pengen lihat tentang matriks itu, yang do delegate itu juga boleh banget gitu. Jadi ini tuh bisa dibilang kuadran gitu ya. Nah kuadran itu ada yang kita harus mengerjakan saat itu juga kalau misal memang penting dan urgent gitu ya. Kalau bisa dibilang gitu di kuadran 1 itu ada yang benar-benar urgent ya kita lakuin saat itu juga. Tapi kalau misal urusan itu saat itu nggak penting tapi dia mendesak gitu ya, artinya harus bisa untuk diputuskan gitu, decide gitu ya, atau di schedule gitu, dijadwalkan. Dan artinya nggak harus dilaksanain saat itu juga, tapi bisa dijadwalkan nanti gitu. Terus ada di kuadran yang ketiga itu delegate gitu, atau ya delegasikan ke orang lain gitu. Jadi tidak semuanya harus dikerjakan oleh kita gitu. Kita bisa minta bantuan untuk ke orang lain gitu ya. Kalau itu tugasnya tuh bisa dibantu gitu ya, atau tugasnya tuh berkelompok gitu. Jangan sampai kita, kalau di Sunda mah gitu ya, kalau saya dari Sunda itu ada yang namanya Tonggarawu siku gitu ya. Jadi jangan semuanya kita tuh ambil sama siku kita, kan itu nggak bisa gitu. Jangan ambil barang-barang sama siku kita karena nggak akan mungkin gitu. Jadi makanya ketika kita manage waktu kita, artinya kita juga berusaha untuk memanage fokus kita, memanage apa yang harus kita tata dan kita strukturkan, entah dari waktu, entah dari urutan-urusan kita atau amanah-amanah kita. Apalagi juga kalau misalnya lagi punya banyak amanah atau ada kerjaan tetap gitu, artinya kan amanah-amanah lain juga harus dikurangi dulu, atau ya setidaknya jangan sampai semuanya itu bertabrakan gitu, jadi nggak maksimal gitu. Jadi bisa dibilang ini tuh salah satu hal yang bisa kita gitu untuk memanajemen waktu kita gitu. Jadi harus tahu mana yang urgent dan mana yang nggak urgent gitu, mana yang mendesak, mana yang nggak mendesak kayak gitu. Dan juga untuk istirahat sendiri juga sebenarnya banyak
istirahat itu juga tidak hanya tidur ya, tapi istirahat secara mental, istirahat secara fisik, itu juga membuat kita semakin paham gitu bahwa ternyata istirahat itu ada macam-macamnya gitu. Bisa mengistirahatkan mental kita, bisa mengistirahatkan misal dari media sosial gitu. Artinya ketika kita udah terlalu banyak hari itu menggunakan smartphone atau menggunakan sosial media kita, artinya kita harus membatasi gitu. Karena itu akan mempengaruhi secara psikologis, itu akan sangat mempengaruhi pikiran-pikiran kita gitu. Apa-apa informasi yang masuk ke kita hari itu juga akan memenuhi ruang-ruang pikiran di kepala kita seperti itu. Dan juga ada selain istirahat fisik, mental, istirahat sosial media gitu ya, ada juga istirahat secara emosional gitu. Jadi bisa jadi gitu ketika kita sulit untuk mengatur waktu kita, artinya ada yang emosional kita yang masih belum ibaratnya belum terselesaikan gitu. Hari itu kita masih merasa terlalu capek, terlalu marah sama orang misal, atau terlalu sedih atau gimana. Nah, itu akan sangat mempengaruhi gitu. Jadi memang yang bisa dilihat itu yang pertama dari cara kita mengatur waktunya tadi dengan matriks itu gitu ya, atau kuadran yang tadi, do, delegate, eliminate. Kemudian juga mengetahui gaya belajar kita seperti apa gitu ya, dengan diatur gitu gaya belajarnya apa yang cocok itu, apakah mendengarkan atau audio atau visual atau dengan melihat gambar-gambar dan sebagainya. Kemudian juga mengetahui istirahat kita seperti itu. Apakah terjawab? Alhamdulillah, sekarang jazakallah saya. Alhamdulillah. Oke. Ya, Pak Iya. Jazakillah. Nah, itu tadi penjelasan dari Ustazah yang bertanya bisa dipahami. Kami persilahkan kepada Ana Juprianti. Tafadhol. Tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Priyanti. Kak, mau bertanya, bagaimana sih cara untuk bisa menjadwalkan membaca Al-Quran biar rutin? Karena waktunya selalu mepet dengan kerjaan. Gitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya makasih banyak ya Teh untuk pertanyaannya gitu ya. Untuk menjadwalkan baca Quran itu seperti apa gitu ya. Kalau dari saya sendiri gitu, memang itu kita membaca Quran itu harus bukan waktu sisa gitu ya, bukan waktu sisa, tapi kita memang meluangkan gitu. Jadi kita ibaratnya punya komitmen dan konsistensi gitu untuk hal itu gitu. Apalagi kan memang ini tuh salah satu hal yang bisa memperkuat ya ruhiyah kita gitu ya, ruhiyah kita seperti apa gitu ya. Nah, itu tuh memang baca Quran juga dengan metode yang berbeda-beda juga kan. Ada yang mungkin memang bisa menyelesaikan setiap waktu sholat langsung baca Al-Quran gitu, atau ada juga yang memang misal selesai sholat bisanya hanya sekadar hanya doa, zikir, dan langsung harus melanjutkan aktivitasnya lagi gitu ya, misal ya kerjaan dan sebagainya gitu. Nah, itu juga bisa dilihat bagaimana kita itu mencoba untuk menyelaraskan dengan jadwal-jadwal atau peran yang kita punya gitu. Karena memang tidak bisa disamaratakan atau digenerasikan gitu ya. Dan kalau kapan gitu ya kita waktu terbaiknya gitu untuk membaca Al-Quran gitu, kalau menurut An-Nawawi gitu ya, waktu utama untuk membaca Al-Quran itu ya setelah selesai sholat gitu. Karena itu salah satu hal yang bisa kita manfaatkan sebaik-baik mungkin gitu ya. Nah, kemudian juga ketika kita udah tahu nih jadwal-jadwal kita seperti apa gitu ya, atau kita itu udah tahu kesibukan kita itu di bagian mana gitu, artinya kita juga harus bisa untuk meluangkan gitu sedikitnya. Kalau misal kita ingin hatam baca Al-Quran dalam 1 bulan gitu ya, misal hatamnya 1 kali, nah dalam 1 bulan gitu, artinya setiap sholat subuh, setelah sholat subuh kita baca 2 lembar, setiap sholat subuh baca 2 lembar, jadi setiap sholat itu baca 2 lembar gitu, 2 lembar Al-Quran. Nah, maka dalam 1 bulan itu insya Allah bisa gitu selesai 1 kali hatam gitu. Tapi kalau misal dalam 1 bulan itu ingin 2 kali hatam, berarti setiap selesai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu artinya kita harus masing-masing setiap selesai sholat itu baca 4 lembar gitu. Begitupun juga kalau misal kita ingin hatam 3 kali, itu tinggal dikalikan aja gitu, kalikan 2 gitu. Jadi artinya lembaran-lembaran itu tuh bisa kita coba coba
setelah selesai sholat aja, kalau misal di awal itu mungkin terasa berat ya ketika kita akan mengawali hal-hal yang bersifatnya itu kontinu gitu atau konsisten gitu. Itu akan memang sedikit sulit, tapi artinya ketika kita sudah mendobrak diri kita untuk bisa berkomitmen dan berkonsistensi, itu insya Allah gitu kita akan lebih mudah gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin menyelesaikan bacaan Al-Quran kita dalam 1 bulan gitu, atau atau ada jangka waktu misal dalam 1 minggu gitu, Masya Allah misal pengen selesai gitu satu Al-Quran itu, pengen hatam, berarti artinya juga dalam setiap selesai sholat itu diperbanyak lagi gitu lembaran-lembarannya, seperti itu. Jadi memang itu balik lagi gitu ke masing-masing kemampuan dari kitanya gitu. Apakah kita juga bisa untuk konsisten gitu, karena konsisten itu juga dimulai dari 2 atau 3 hari awal gitu. Kalau misalnya di 2 atau 3 hari awal kita bisa konsisten, insya Allah kesananya itu akan lebih mudah lagi gitu. Jadi dibalikan lagi ke preferensi masing-masing seperti apa, seperti itu Teh. Apakah menjawab Teh? Insya Allah menjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, karena tidak ada yang raise hand, maka kami tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi penjelasan dari Ustazah. Mungkin kita bisa memahami. Tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 22.04. Berarti tuntas sudah kebersamaan kita dalam kajian ini. Semoga apa yang disampaikan Ustazah menjadi ladang pahala untuk beliau khususnya dan umumnya untuk kita semua. Untuk menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita akhiri kajian ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustazah. Tafadholi, Ustazah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita benar-benar menutup forum kita malam hari ini, forum virtual hari ini, ada baiknya kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa-apa yang tadi saya sampaikan dan teman-teman yang sudah teteh-teteh, kakak yang sudah mendengarkan, semoga bisa sama-sama terus diberikan semangat dan girah untuk belajar lebih giat lagi gitu, dan juga semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita pada malam hari ini, dan apa-apa yang dari saya kurang berkenan semoga Allah maafkan juga, dan teman-teman juga ridho gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC, moderator.